Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Naura di channel Kalila Ferry. Jika teman-teman baru pertama kali mampir ke channel ini, di sini kita akan banyak cerita-cerita tentang tokoh-tokoh hebat, salah satunya tentang serial kisah sahabat Rasulullah. Tapi kali ini aku akan cerita tokoh yang gak kalah hebat, yang beliau hidup pada zaman Rasulullah. Teman-teman pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni? Beliau merupakan teladan bagi kita semua. Uwais Al-Qarni begitu sangat berbakti pada ibunya. Bahkan ia dijuluki sebagai penghuni langit, kekasih Tuhan semesta alam, karena bakti yang tulus dan ikhlas kepada ibundanya. Membuat nama Uwais Al-Qarni terkenal di langit, meski di bumi ia bukan siapa-siapa. Udah mulai penasaran? Kita mulai ceritanya ya. Kala itu di Yaman tinggal seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang mempunyai penyakit kulit. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Nah, ibunya ini adalah seorang wanita tua, lumpuh. Uwais setiap hari selalu merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Ada satu permintaan yang sulit dikabulkan, yaitu ingin berhaji. Uwais terdiam karena perjalanan ke Mekah sangatlah jauh dan melewati padang pasir yang tandus dan panas. Kurang lebih perjalanan 1000 kilometer dari Yaman ke Mekah. Orang-orang biasanya berpergian menggunakan unta dan perbekalan yang banyak. Karena keadaan keluarga Uwais yang sangat miskin, hal itu membuat ia bingung. Tapi ia tidak pernah putus asa untuk memenuhi permintaan ibunya. Setiap hari ia selalu berpikir mencari jalan keluar. Hingga pada akhirnya dia membeli seekor lembu dan membuat kandang di atas puncak bukit. Kenapa harus buat kandang di atas puncak bukit? Kira-kira buat apa ya? Kan bisa di sebelah rumah. Setiap hari ia bolak-balik menggendong anak lembu itu menuju puncak bukit. Waktu berlalu dan anak lembu itu semakin besar. Otomatis tenaga yang Uwais keluarkan semakin besar juga. Kebiasaan seperti itu berlanjut setiap hari selama 8 bulan hingga sampailah musim haji tiba. Lembu itu memiliki berat badan 100 kilogram dan juga otot-otot Uwais Al-Qarni yang semakin kuat. Ternyata inilah alasan Uwais memelihara dan menggendong lembu, agar kebiasaan menggendong lembu bolak-balik ke puncak bukit dilakukan sebagai latihan agar bisa menggendong ibunya untuk pergi ke Mekah demi melaksanakan haji. Uwais akhirnya menggendong ibunya pergi dari Yaman menuju Mekah. Teman-teman, tahu kan sejauh apa Yaman ke Mekah? Ya, 1000 kilometer. Itu jauh sekali jika dilakukan dengan jalan kaki, apalagi dengan menggendong ibu. Namun hal ini dilakukan Uwais demi memenuhi permintaan ibunya tersebut. Ia tetap tegap menggendong ibunya untuk melaksanakan tawaf dan semua rangkaian haji dengan cara digendong oleh Uwais. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun heran dan bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Keanehan pun kemudian terjadi. Penyakit kulit Uwais hilang dan hanya menyisakan tanda putih di telapak tangan saja. Nah, tanda inilah sebagai petunjuk Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenalinya. Karena Rasulullah pernah berpesan kepada mereka,
Nanti di zaman kamu akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah dan temui dia. Dia adalah pemuda Yaman dan akan datang dari arah Yaman. Carilah dia dan minta tolonglah kalian. Setelah berlalu beberapa tahun, Uwais Al-Qarni pun wafat. Dan anehnya, pada saat itu banyak orang yang berebut ingin memandikannya. Ketika hendak dikafani pun banyak orang juga yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana sudah banyak orang yang mengurusi proses pemakamannya. Hingga selesai. Meninggalnya Uwais Al-Qarni ini menggemparkan masyarakat kota Yaman karena terjadi hal-hal yang mengherankan. Seorang fakir miskin yang bahkan tidak dihiraukan orang, tetapi banyak orang yang tak dikenal ikut berdatangan ke pemakaman Uwais Al-Qarni. Penduduk kota Yaman pun tercengang dan heran, dan mereka pun saling bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal adalah hanya seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari adalah mengembala domba dan unta? Tapi ketika ia wafat, ia menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya orang-orang asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Ternyata orang banyak yang mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke bumi untuk mengurusi jenazahnya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni pun tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman tahu siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang tahu siapa sebenarnya Uwais ini. Disebabkan karena permintaan Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais merupakan penghuni langit kekasih Tuhan semesta alam. Aku kalau membaca kisah ini ada perasaan harunya ya. Rasanya apakah ada orang yang mampu menggendong ibunya sejauh itu untuk menunaikan haji? Pengabdian Uwais Al-Qarni dibalas dengan kemuliaan yang tiada bandingnya. Sekian dulu kisah luar biasa yang bisa aku bagi. Semoga bisa kita teladani ya. Saya Naura, pamit ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.